Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatur Rohmah dari Prodi PBSI Angkatan 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar. Yang pertama, berpikir dan bernalar. Manusia dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan yang berfungsi untuk berpikir dan bernalar dalam proses perjalanan hidupnya. Pada hakikatnya, manusia pasti dan mutlak dihadapkan pada suatu permasalahan dan pemilihan keputusan agar dapat hidup dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah ditetapkan. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki akal yang digunakan. Ada 3 jenis-jenis berpikir. Yang pertama, berpikir deduktif, kedua, berpikir induktif, ketiga, berpikir evaluasi. Berpikir deduktif merupakan suatu logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Sedangkan berpikir induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, berpikir evaluasi adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan serta ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai nalar dan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengertian teori belajar. Berbicara mengenai teori, berarti kita berbicara mengenai proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Ada 4 jenis-jenis teori belajar, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar sosial. Yang pertama, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan belajar terjadi dari beberapa proses antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Yang kedua, teori behavioristik. Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi dengan antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Dan yang terakhir, teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura, teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ciri-ciri perilaku belajar. Perilaku belajar ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Hal ini berarti hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Diartikan bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Akan tetapi di lain pihak, tingkah laku tersebut tidak akan terpancang seumur hidup. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil titipan atau pengalaman. Dan yang kelima, pengalaman atau latihan dapat memberi penguatan, sesuatu yang memperkuat, memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.